Smart Listeners disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners. Senang sekali di hari Kamis ini saya Victo menyapa Anda dalam program Talk Show atau Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK DIY. Dan seperti biasa di hari Kamis ini selama 1 jam kami akan hadirkan untuk Anda inspirasi di pagi hari ini yang akan kemudian menambah wawasan Anda, memberikan inspirasi, memberikan ide-ide mungkin selama perbincangan nanti terkait dengan bidang keuangan, begitu. Nah, kita akan sapa Anda dan Anda bisa juga bergabung dengan kami. Silahkan di 0815689684 kali atau kemudian Anda bisa telepon kami ke 0274557760. Anda bisa ke Twitter kami juga di @smartfmjogja atau Anda bisa ke Facebook kami juga di Smart FM Jogja. Nah, Smart Listeners, di pagi hari ini saya mau sapa narasumber saya yang sudah bergabung dan kita punya tema di pagi hari ini adalah hashtag begitu. Anda tidak sendiri. Wujud komitmen BPR MSA mendampingi pelaku usaha hadapi pandemi. Saya bersama dengan Direktur Utama BPR Madani Sejahtera Abadi, ada Pak Y. Tri Agung Pujiantoro. Pak Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Viko. Wah, kabar baik Bapak? Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Ya. Sehat ya, yang penting ya. Ini luar biasa sekali Pak Agung bersama dengan kita untuk 1 jam nanti, Smart Listeners. Dan kita akan ngobrol terkait dengan Anda tidak sendiri, wujud komitmen BPR MSA dampingi pelaku usaha hadapi pandemi. Baik, kita akan mulai perbincangan kita di segmen pertama ini. Tapi sebelum itu Pak Agung mau kasih pemaparan dulu, dan ini menarik. Nanti Anda bisa juga simak pemaparannya, baik secara audio, begitu. Nanti kami akan hadirkan juga di platform lain, begitu. Nah, monggo Pak Agung untuk informasinya di pagi hari ini, pemaparannya. Sebelum nanti saya kulik juga, pertanyaannya sudah banyak di kepala saya ini, Pak Agung. Ya. Monggo, Bapak. Silakan. Oke, baik Mas Viko ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi semua, terutama mungkin rekan-rekan FKIJK dan Smart Listener di sini. Terima kasih, saya akan paparkan sedikit materi tentang Anda tidak sendiri, ya. Bagaimana itu dijadikan satu wujud komitmen BPR MSA untuk mendampingi pelaku dalam menghadapi pandemi. Baik Smart Listener dan rekan-rekan FKIJK, kita tahu bahwa saat ini, ya, kondisi saat ini adalah era yang dinamakan disrupsi, ya, disruption, gitu. Jadi artinya apa? Disrupsi itu kalau diartikan adalah sebuah perubahan, sebuah inovasi. Tetapi ada bedanya. Disruption sini adalah sebuah inovasi yang radikal. Ya, jadi tidak hanya sekedar inovasi, tapi inovasi yang radikal. Ya. Nah, menariknya lagi, 2 tahun ini, jadi hampir 2 tahun ini kita ada di masa pandemi. Dan ini yang menjadi kejutan bahwa pandemi ini mengakselerasi disrupsi itu sendiri. Nah, seperti kita tahu bahwa banyak perusahaan ya, banyak industri ya yang terkena disruption itu karena saya mungkin bisa mencatat 3 hal ya, karena perusahaan atau industri tidak melakukan scanning, jadi mereka tidak tahu sinyal perusahaan, sinyal perubahan, mereka tidak sadar itu. Yang kedua adalah shifting itu pergeseran. Ya, biasanya ketika perusahaan atau industri itu mengalami penurunan omset gitu, dia akan menyalahkan daya beli masyarakat turun atau ini kinerja
direktur kinerja apa itu turun gitu kan. Tapi mereka tidak menjadi bahwa ternyata itu adalah satu pergeseran. Ya, pergeseran konsumen misalnya yang semula analog kemudian sekarang menjadi digital dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor regulator. Kalau faktor regulator ini yang paling terdampak adalah nanti di perbankan. Jadi kita ya rekan-rekan FKIJK, ketika regulator itu tidak beradaptasi juga dengan disruption ini, maka industri ini juga akan terancam. Nah, di masyarakat sekarang yang kita boleh menyebut adalah masyarakat informasi, ya, yang lekat dengan konektivitas internet, kemudian media, atau bahkan sekarang yang sedang in itu adalah Internet of Things gitu kan. Nah ini sesuatu yang beda, sesuatu iklim yang berbeda yang harus kita sikapi gitu ya. Nah ini adalah awal bagaimana kami kemudian memunculkan tagar Anda Tidak Sendiri. Ya, kami tahu bahwa perusahaan kami, industri jasa keuangan itu juga tidak sendiri karena di retail, di industri lain seni dan sebagainya itu juga mengalami hal yang sama. Ya, nah saya bisa tampilkan nih perkembangan BPR MSA sampai dengan 2020. Kemarin itu masih mengalami kenaikan terus, dan saya yakin industri lain masih seperti itu. Ya, saya yakin di perbankan juga masih mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi setahun ke depan saya tidak tahu. Ya, nah harus apa gitu kan? Jangan-jangan kita hanya berpikir, toh ini pandemi sudah 1 tahun, kami tetap performanya baik gitu kan? Nah ini yang saya katakan, perusahaan gagal untuk melakukan scanning, dia tidak tahu sinyalnya. Kami di BPR Madani itu mencoba untuk berandai-andai, ya, berandai-andai bahwa suatu saat pasti akan disrupsi paling hebat itu adalah perbankan pada saat ini. Maka kami memunculkan Anda Tidak Sendiri. Ya. Dalam arti bahwa kami mengalami disruption dan industri di luar juga mengalami. Nah, nanti banyak turunannya. Oke, jadi di Anda Tidak Sendiri itu tadi kami mengawali dengan kinerja bank yang masih stabil, dan kami kemudian membaca bahwa tahun depan, tahun ini, tahun 2021 dan ke depan pasti tidak akan sehebat kemarin. Itu awal dari kinerja. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan internal disruption, atau mungkin lebih familiar dengan self disruption. Jadi kami harus mendisrupsi diri kami sendiri supaya saya bisa berada di dalam iklim itu. Kami bisa sinergi. Nah, caranya gimana? Yang pertama ada 5 ya, mengenai infrastruktur. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada struktur organisasi, kerjasama dengan pihak lain, kemudian komunitas digital dan media digital. Nah, yang pertama dalam kami mendisrupsi diri kami sendiri adalah kami merubah infrastruktur. Ya. Jadi yang semula tidak 24 jam, kita sekarang menjadi 24 jam. Yang kemarin core banking system saya masih mengadopsi sistem yang lama, kita bikin yang baru, kita ganti yang baru. Kemudian kita berikan kita tingkatkan kapasitas jaringan internet kita, ya. Dan kemudian yang keempat kita lakukan dengan kita sediakan Videotron sebagai media nantinya. Nah ini di infrastruktur kami ada perubahan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan merubah struktur organisasi. Ya, jadi ada struktur organisasi kami ditambah, kami mencoba beradaptasi, kami mendisrupsi diri kami sendiri dengan membuat satu divisi marketing communication, kami sebut seperti itu. Jobnya adalah ya dia harus membranding dan mendigitalisasi, berpikir secara digital. Ya,
tentu saja kami kemudian mengefek pada bagaimana kami harus merekrut SDM yang masuk di dalam Markom itu sendiri. Nah, jadi di sini struktur organisasi adalah kami membuat satu divisi dan kami merekrut tenaga dari IT, kemudian dari desain, dan kemudian dari seni. Mungkin nanti banyak pertanyaan, loh kok dari seni atau dari desain gitu ya. Ini sesuatu yang ya sesuatu banget bagi kami gitu ya. Terus kemudian ini yang tadi sudah saya cupek, sumber daya manusia. Jadi kalau tadi sudah ada infrastruktur, struktur organisasi, sekarang SDM-nya gimana? Kami efisien, harus fokus digitalisasi. Makanya kami di dalam rencana kerja kami tidak akan menambah SDM lagi. Jadi ini cukuplah nanti. Terus kemudian sebelumnya, Mas, jadi pelatihan, kita kasih pelatihan mereka, kita tingkatkan kinerja mereka dengan digital banking, dengan apa namanya, kemudian e-wallet, kemudian coding dan cryptocurrency. Jadi kita bekali mereka itu dengan hal-hal di atas ya, seperti tadi. Bagaimana mengenal digital banking, bagaimana familiar dengan e-wallet, bagaimana bahkan untuk hal coding dan cryptocurrency itu kami berikan pendidikan pada SDM kami. Terus kemudian mensertifikasi. Di dalam Anda tidak sendiri, kami punya sertifikasi, kami ikutkan 2 karyawan kami itu sebagai pendamping UMKM dan pelatih UMKM. Ya, itu dia bersertifikasi kompetensi BNSP. Jadi ini persiapan kami di dalam menghadapi masa pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kerjasama dengan pihak lain, ya. Dalam hal ini karena kami itu terbatas di dalam teknologi, kami bekerja sama dengan bank umum, misalnya yang sederhana saja adalah misalnya virtual account. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan fintech ya, deposito online, kemudian nanti juga mungkin akan ke arah kredit. Kemudian kami kolaborasi pula dengan lembaga lain seperti asuransi, Pevindo, dompet digital, dan kemudian pada aplikasi Android. Nah, ini kerjasama. Ini kami mendistribusi dengan hal itu. Ya, jadi kalau boleh saya katakan bahwa kami garis bawahi bahwa kami mendistribusi diri sendiri dengan perubahan infrastruktur, kemudian perubahan struktur organisasi, berkolaborasi dengan pihak lain, kemudian membangun komunitas digital. Jadi membangun komunitas digital. Sebelumnya Mas Bram. Next. Nah ini membangun komunitas digital yaitu dengan cara di media sosial BPR MSA itu kami punya Instagram, Facebook, WA, YouTube. Nah di situ kami bikin satu komunitas. Komunitas di dalamnya adalah mungkin pelaku-pelaku UMKM ya dan milenial yang di situ. Kemudian ada website BPR MSA, kemudian ada BioLink itu. Kemudian ada marketplace, jadi kita bikin marketplace sendiri yang nantinya akan digunakan oleh rekan-rekan UMKM untuk berjualan di sana. Kemudian kita optimalkan email marketing dan kita bikin Android BPR MSA. Next, Mas. Saya akan cepat saja. Nah, Android BPR MSA ini sekarang memang sudah ada. Kalau teman-teman, rekan-rekan semua itu lihat di internet ya, di Android sekarang sudah ada di aplikasi Play Store gitu ya. Cuma ini nanti akan berbeda. Jadi kami punya impian bahwa kami akan menyatukan UMKM. Oke, Pak Agung, kita sepertinya mengalami sedikit kendala teknis. Apakah bisa mendengar suara saya? Iya. Oke, sudah bergabung. Monggo. Gimana silakan, suara saya, Mas? Agung. Sudah. Barusan sedikit freeze, tapi Halo? sudah. Tadi berhenti di aplikasi.
untuk Android, Pak Agung? Sudah bersama dengan kami lagi, Pak Agung? Oh, oke. Sepertinya terputus ya. Kita masih menunggu Pak Agung di pagi hari. Selamat pagi, Pak Agung. Sudah kembali bergabung dengan Ya, kami? sudah Oke, Mas. Sudah. Oke. baik. Monggo. Tadi sampai mana ya tadi? Tadi Oke, di sampai Android oh loh, ya. Pak. Aplikasi. Jadi bagaimana mendisrupsi itu akhirnya kami menciptakan yang namanya MSA on hand. Jadi ya MSA on hand ini adalah nanti ada kumpulan UMKM di sana dan kemudian dengan berbagai fitur yang kita kita kelola sendiri ya sebenarnya dengan UMKM binaan kita dan harapan kami ini menjadi satu. Oke, baik. Tampaknya kita terputus kembali dengan Pak Agung. Sambil menunggu kita bergabung kembali. Ya, baik. Pak Agung sudah bersama dengan kami lagi? Iya, Mas. Ya, oke. Ya. Memang ini salah satu kendala era disrupsi, Pak Agung. Jadi berdasar kekuatan dan kuota internet. Monggo, dilanjutkan. Tadi dalam genggaman ya, Pak Agung, bagaimana kemudian mengintegrasikan diri akhirnya masuk ke dalam komunitas yang harus mendisrupsikan diri sendiri. Bisa dilanjutkan, Pak Agung, monggo. Oke, Mas. Monggo. Sebentar nih, saya ada kendala teknis soalnya. Oke, baik. Ya, tadi kami mendisrupsi sendiri sudah ya. Lalu kemudian kami ada yang ketiga adalah kami harus membuat customer based experience gitu ya. Customer based experience. Artinya gini. Jadi kalau kita sekarang hanya berpanduan pada produk, ya produk itu kan ada life cycle-nya, Mas. Ya kan? Betul. Jadi cuma gini, produk boleh sama, tapi bagaimana pengalaman orang mengkonsumsi itu penting. Ya. Nah ini salah satu indikator bagaimana perbankan itu masuk ke 4.0 itu salah satunya adalah mereka harus berdasarkan customer based experience seperti itu. Nah, ini saya baca dari Brandscan kalau tidak salah gitu ya. Nah kami melakukan itu. Jadi bagaimana mengoptimalisasi media sosial gitu kan. Nah, media sosial ini akan kami gunakan untuk dalam hal ini untuk membuat suatu pengalaman baru bagi customer gitu ya. Nah, apa sih media sosial itu? Ya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, WhatsApp, dan kita ada di BioLink lah kalau sekarang yang terakhir ini. Jadi di dalam ini penuh dengan program-program di mana customer itu benar-benar mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kalau saya dengan bank lain lah gitu kan. Nanti sentuhan-sentuhan bisa kita bicarakan. Jadi terus kemudian setelah optimalisasi media kami melakukan pendampingan pemasaran. Jadi kita benar-benar dampingi. Dengan cara apa? Ya kita buatkan toko online gitu kan, mitra bprmsa.com. Terus kemudian kita kasih nih UKM Corner. Jadi UKM Corner di banking hall kami sediakan space bagi mereka yang ingin mempajang produk-produknya di situ gitu kan. Terus kemudian kita juga ada vlogs ya, kita bikin vlogs bagi nasabah-nasabah BPRMSA. Kemudian kita bikin etalase dan kami tayangkan di semua media sosial. Jadi vlog sama etalase ini berisi profil usaha nasabah ataupun mereka penawaran seperti itu. Terus kemudian pameran produk nasabah. Nah, kita lakukan secara offline waktu awal pandemi dan sekarang biasanya kita lakukan secara online. Itu pendampingan. Terus kemudian ada pelatihan online dan offline. Jadi kita pernah melakukan pelatihan
jago jualan online, ya. Terus kemudian pelatihan tool pembukuan, kemudian pelatihan desain produk, pelatihan perizinan usaha, pelatihan mengelola budget promosi, pelatihan pembuatan toko online, pelatihan basic coding pernah kita lakukan juga, pelatihan cryptocurrency pun kita pernah lakukan. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan komunitas berdasarkan segmen usaha. Nah, komunitas relay di Facebook, kemudian komunitas roti juga di Facebook, komunitas bercocok tanam, dan yang terakhir itu komunitas goes di Instagram. Oke. Ya, kemudian kita lakukan program kolaborasi untuk UMKM dengan Wirakarya. Jadi kita melakukan pameran virtual, workshop UMKM, live selling dan sebagainya dengan Wirakarya, plus dari Indonesia Digital Expo. Ya, sebentar lagi kita juga akan melakukan live selling dengan mereka lagi nih untuk tahun ini. Terus kemudian di pendidikan dan pendampingan kewirausahaan, ya. Jadi ada program pendidikan dan pendampingan kewirausahaan yang kita menggandeng dari asosiasi organisasi sosial Aku Mandiri yang berpusat di Jakarta. Kemudian dengan YLab, yang terakhir adalah dengan YLab. YLab itu adalah YLab Indonesia, namanya apa sih ya? YLab Inovasi Indonesia, ya. Dalam program ini pengembangan inovasi startup untuk mahasiswa. Nah, ini sedang kita lakukan. Terus kemudian bersinergi, berkolaborasi dengan relasi. Ada banyak hal di sini, ya. Bahkan dengan kita selalu disupport penuh oleh business solution dari XL gitu ya. Terus tidak bisa saya sebutkan satu-satu soalnya banyak di sini. Kemudian ada beberapa event kolaborasi yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi pameran virtual Wirakarya itu kemarin kelangenan Jogja waktu itu. Isinya ya basar sama live selling itu. Kemudian pelatihan budidaya lele, kemudian kerjasama dengan fintech komunal dan kolaborasi pendampingan UMKM dengan Aku Mandiri. Nah ini ada lagi seni ekonomi ya, seni. Jadi beberapa kita lakukan seni dan ekonomi kreatif. Itu pernah melalui MSA Band dan support event di support event seni. Ya, kita biasa lakukan di malam tahun baru itu. Dan kemudian kegiatan sosial sebagai CSR kami sudah kita lakukan. Nah, ini tadi, jadi ada 3 gambaran yang penting, Mas. Jadi 3 gambaran bagaimana kami melihat kinerja kami, bagaimana mempertahankan, kemudian kami disrupsi diri kami sendiri, dan kemudian kami mencoba mendampingi, setelah kami melakukan disrupsi, kami mencoba melakukan pendampingan terhadap customer dengan cara customer based experience. Saya kira itu, Mas. Agak panjang, mohon maaf. Tapi lengkap, Pak Agung, luar biasa. Saya jadi sedikit mengerti bahwa akhirnya poinnya adalah bagaimana kemudian era ini hadir plus sekaligus pandemi yang secara tidak sengaja akhirnya berkaitan dan dalam tanda kutip memaksa dalam makna yang positif kita untuk kemudian harus wajib, kalau bahasa Jawanya ya kudu gitu, untuk mendisrupsikan diri sendiri, bahwa akhirnya eranya disrupsi, tapi kalau kita tidak mendisrupsikan diri akhirnya juga tidak bisa sejalan dengan zaman. Dan BPRMSA juga akhirnya mengambil langkah yang sama dengan berbagai macam inovasi dan teknologi yang masuk. Bahkan juga prasyaratnya adalah mencintai seni juga. Wah, itu juga menarik, tadi saya mencatat itu untuk teman-teman Markom ya. Oke. Ya, monggo. Iya, baik. Kita break dulu nggih, Pak Agung. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.
Kita akan lihat juga dari sosial media, nanti ada pertanyaan juga, kemudian nanti saya juga ada pertanyaan gitu, beberapa pertanyaan yang kemudian bisa kita jadikan bahasan dan inspirasi di pagi hari ini. Kita break dulu, Pak Agung. Teman-teman, kita juga akan break, dan Smart Listeners kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Silahkan Anda yang ingin bergabung di 08156894 kali, atau Anda bisa telepon kami langsung ke 0274557760. Atau Anda bisa ke Twitter kami di @smartfmjogja dan ke Facebook kami di Smart FM Jogja. Kami segera kembali. Oh iya. Smart Listeners di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Kembali Anda simak perbincangan saya dengan Pak Agung dari BPR MSA, dan kita akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini bahasan yang menarik, terutama kaitannya dengan hashtag Anda tidak sendiri, wujud komitmen BPR MSA, dampingi pelaku usaha hadapi pandemi. Dan ini menjadi kemudian saya bisa bilang wujud kebersamaan begitu akhirnya, untuk punya semangat menghadapi kondisi yang tidak semua orang suka. Dan saya bersama dengan Direktur Utama BPR Madani Sejahtera Abadi, Pak Agung, di pagi hari ini. Saya mau mulai, sebelum saya ke sosial media kita, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Tapi saya mau mulai dari ini dulu, Pak Agung. Pak Agung, kemudian semangat Anda tidak sendiri itu, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung bahwa kemudian hadirnya juga kepada nasabah atau customer adalah banyak wujud. Dalam artian tadi sudah ada pelatihan, kemudian menyediakan platform, kemudian menyediakan ruang, bahkan kemudian banyak tadi kepada customer begitu. Yang saya mau tanyakan adalah kenapa kemudian akhirnya fokusnya pada pelaku usaha, Pak Agung? Ketika yang dipilih Anda tidak sendiri, kemudian fokusnya adalah teman-teman pelaku usaha nih yang kemudian jadi pilihan oleh pendampingannya MSA begitu. Kenapa kemudian misalnya bukan dunia pendidikan gitu misalnya, atau kemudian bidang kesehatan dan lain-lain. Kenapa kemudian fokusnya kepada teman-teman dari pelaku usaha? Monggo, Pak Agung. Yang pertama karena kita tidak mengingkari bahwa memang usaha kami, industri kami kan berkaitan langsung dengan UMKM. Jadi ketika pelaku usaha itu dia bebas gitu, artinya bebas, kemudian dia bisa berkembang, itu kan artinya itu ke kita juga. Jadi memang UMKM itu adalah sebenarnya nyawa bagi kami, dan bagi BPR MSA UMKM itu menjadi fokus utama. Ya, jadi fokus utama yang harus kita kerjakan. Kalau masalah pendidikan dengan misalnya itu kita pun toh masuk ke sana, tapi ya sama saja dengan menyiapkan mereka untuk menjadi pelaku usaha. Itu yang kami lakukan, Mas. Oke, jadi memang kemudian sektor ini yang dipilih begitu. Saya mau tanya kabar begitu, Pak Agung. Bagaimana kemudian teman-teman yang akhirnya didampingi oleh teman-teman MSA? Apakah kemudian responnya bingung misalnya, kalau yang kan ini dalam koridor disrupsi atau disruption Pak Agung ya. Kan tantangan juga tuh, tidak semudah itu untuk mendisrupsikan diri. Terutama betul. Saya aja yang masih ketemu aplikasi baru aja kadang bingung sampai akhirnya nggak pakai kadang-kadang gitu. Ini aplikasi apa lagi loh gitu. Jadi bagaimana kemudian tantangannya akhirnya oleh teman-teman MSA gitu ketika berusaha mendisrupsikan teman-teman lain juga di pelaku usaha. Monggo Pak Agung. Ya, tantangan pertama adalah ke diri kita sendiri dulu. Jadi semua karyawan itu. Jadi betul, semua karyawan
semua karyawan MSA itu saja ketika kemarin Ya. tahun lalu itu kita lihat siapa sih yang nggak ada yang nggak punya GoPay, ada juga yang nggak punya GoPay gitu. Oke. Ada yang nggak tahu e-wallet itu apa. Makanya di oke. internal kita tadi sudah saya katakan bahwa kita ada loh pelatihan-pelatihan sederhana tentang e-wallet, kemudian bahkan coding. Jadi coding pernah kita lakukan. Ya, supaya ini saja, supaya bahwa atmosfer kita itu sama. Jadi kadang ini coding itu untuk apa ya? Jelas tahu saja gitu. Kan kita nggak mungkin mengharapkan mereka jadi programmer atau enggak. Tapi bahwa mereka punya pengalaman itu penting. Itu yang di diri kita. Kalau dari UMKM sendiri ya jelas mereka juga pusing juga sama kan. Kondisinya sama. Kita kemarin sediakan virtual account aja mereka masih bingung ini apa sih gitu kan. Lalu mereka masih pada kebiasaan yang lama. Nah, tantangan di dalam disruption ini adalah bagaimana kita bekerja dengan cara yang berbeda, itu saja sebenarnya. Nah, lalu apa? Ya kita dampingi. Tadi sudah dikatakan bahwa dampingi, bikinkan toko online, bikinkan iklan dan sebagainya. Kita dampingi, ya namanya pendampingan itu harus sabar, Mas. Iya betul. Dan saya respon mereka baik, bahkan yang tidak menjadi nasabah pun ada yang berbondong-bondong. Kita pernah melakukan pelatihan itu 4 batch, satu batch itu 15 orang. Itu kita didik mereka untuk punya toko. Ya, kita dampingi mereka, kita kerjasama dengan XL dan Pandi waktu itu. Ya, mereka kok. Bahkan dari 15 orang itu paling yang nasabah paling cuma 2, 3 gitu. Jadi responnya baik gitu. Berarti sebenarnya ada rasa butuh juga ya, Pak Agung ya. Mereka sadar begitu dalam artian kebutuhan sudah jadi ini penting begitu ya. Jadi gini Mas, tugas kita kan mendiskusi dulu ini penting kita melakukan perubahan, perubahan itu. Lalu setelah kita paham, ya kita harus membuat UMKM itu ini juga penting bagi kalian gitu loh. Mereka mungkin belum sadar. Bahkan di industri kita pun belum sadar banyak sekarang. Masih terputat pada cara kerja yang kemarin. Nah, tugas kami juga menyadarkan itu juga gitu. Oke, baik. Saya mau ke WhatsApp ya, Pak Agung. Sudah ada beberapa yang masuk. Ini ada dari Mbak Andrea. Pak Agung, selamat pagi. Teman-teman MSA, selamat pagi. Bagaimana caranya untuk mengatur keuangan agar bijak ya? Saya tuh suka tidak terkontrol dalam pakai uang. Ada sih keinginan untuk nabung dan lain-lain, tapi akhirnya kalah sama kepinginan. Oke, ini mungkin sedikit di luar tema kita, tapi Pak Agung saya pikir adalah orang yang tepat untuk kasih tips. Ya, ternyata bahkan di masa pandemi pun konsumtif tuh masih jadi ini ya, Pak Agung ya. Jadi PR juga kadang-kadang. Monggo, Pak Agung. Menarik ini dari Mbak Andrea. Mbak Andrea, itu mungkin Mbak Andrea sama kayak saya ya. Susah ngatur keuangan. Oke. Jadi kalau gini ya, jadi berbicara masalah konsumtif itu semua konsumtif, berapapun itu pasti ada ya. Cuman di sini adalah masalah bagaimana kalau dibilang itu ada pembicara tung disemwaringin itu tingkat kecerdasan keuangan itu kan, kecerdasan keuangan. Jadi memang harus diatur bagaimana itu konsumsi, bagaimana itu investasi, kemudian itu yang produktif gitu kan. Ada 3 hal itu yang penting. Nah, memang konsumtif itu kan lifestyle, jadi tidak bisa tidak bisa kita lantas mengeneralkan gitu kan, tidak bisa. Itu sangat lifestyle. Nah, ada baiknya bahwa secara secara model-model keuangan gitu, ya memang harus dihitung pendapatannya gimana, terus pos konsumsi berapa gitu, terus investasi berapa. Tapi yang paling penting adalah setelah semua kebutuhan itu terpenuhi, nah misalnya 50% dari penghasilan itu untuk kebutuhan, sisakan setelah itu investasi. Jadi investasi jangan yang paling
belakang. Kalau kita sekarang kan investasi mesti sisanya itu Iya, guru. Satu saja itu nggak pernah yang sisa, penting. Pak. Ya, Nggak pernah makanya sisa. makanya setelah yang pokok lah, teman-teman tahu lah, Iya. rekan-rekan tahu yang pokok sisakan untuk investasi, kemudian yang lain baru untuk kesenangan, untuk lifestyle gitu. Jadi Ya, ya, urutannya ya. saja. Urutan saja. Mhm. Untuk bertahan hidup, investasi, baru kemudian konsumsi yang lain. Saya kira tips saya cuma itu sih, itu saja saya juga susah. Gitu. Itu saja Mbak Andri. Tapi benar, coba lakukan Iya. bahwa investasi itu dijadikan setelah kebutuhan pokok. Oke. Nanti Jadi sisanya baru untuk lain. Gitu. memang ada kemudian level prioritas ya, Pak Agung ya. Iya, ya itu yang harus Prioritasnya dilakukan. ya. Oke, saya beralih ke Mbak Linda. Ini Jalan Kaliurang. Selamat pagi Pak Agung. Mau tanya, kalau misal ambil kredit pinjaman untuk pengembangan UMKM di BPR MSA, apakah ada syaratnya? Kemudian adakah keringanan untuk masa pandemi sekarang? Wah, keringanan jadi kerinduan sekali ya kira-kira ini ya Pak Agung ya. Monggo Pak Agung. MSA Ya. juga adakah produk yang berkaitan dengan teman-teman UMKM misalnya Pak Agung? Oh, jadi kalau khusus untuk pandemi ini kita ada namanya kredit startup. Jadi kredit startup ya itu khusus memang untuk masa pandemi ini. Nah, di situ sangat spesifik sekali bahwa digunakan oleh teman-teman yang sekarang penghasilannya terganggu. Ya, terimbas oleh pandemi. Jadi yang semula sudah penghasilan tetap terus akhirnya berkurang. Nah, ini ada kita sampaikan kredit ini startup. Nah, itu memang khusus bagi mereka, bahkan untuk yang di PHK untuk usaha baru. Nah, yang menariknya adalah bahwa ini penuh dengan pendampingan. Artinya dari segala kebutuhan kita support ya. Jadi saya kalau syarat saya kira sama saja, nanti bisa hubungi kami kan. Tapi gini, mengenai keringanan ya sama, kita sesuai dengan peraturan OJK ya kita lakukan relaksasi, restrukturisasi dan sebagainya gitu ya. Nah, cuma gini, ketika rekan-rekan itu mengambil produk kami, kita tidak akan lepas. Artinya gini, sekarang nasabah MSA baik yang 1 juta nasabah kredit ataupun tabungan yang 1 juta dengan yang 1 miliar itu fasilitasnya sama. Ya. Kalau teman-teman tidak percaya nanti bisa akses ke BioLink kami lah, di situ banyak. Jadi gini, ketika Anda UMKM di kami, ketika mengambil kredit di kami akan bantu pemasaran ya. Bantu pemasaran itu tidak hanya misalnya kami sediakan space nih ditaruh di tempat kami. Tapi kami juga bikinkan vlogs. Boleh bikin vlogs, artinya Anda secara digitalisasi kami manjakan. Kami bikin etalasi secara digital. Kemudian kami proseskan melalui website, melalui media sosial kami. Dan kami punya channel banyak karena kami berkolaborasi. Dan kami nanti akan undang ketika nanti Basar UMKM dan sebagainya. Dan semua itu gratis. Dari pinjaman 1 juta sampai dengan 1 miliar sama fasilitasnya. Nah ini kalau tidak percaya silahkan Halo, Mas Viko. Halo, bisa didengar suara saya, Mas Viko? Bisa, Mas. Sebentar, studio gangguan internet. Mohon maaf, di studio lagi gangguan koneksi.
Oke, kita sudah kembali terhubung di pagi hari ini. Pak Agung sudah bersama dengan saya kembali? Ya, sudah. Oke, Mas. baik. Kita di menit akhir sekarang, Pak Agung. Tadi sudah sempat terjawab, tapi harus saya bacakan. Ini ada dari Mbak Risa dan juga Mas Adi. Sama pertanyaannya atau mirip begitu. Mungkin bisa direspon sebelum kita tutup perbincangan kita, Pak Agung. Apa yang kemudian diberikan oleh BPMSA selain penjualan dan juga space untuk berjualan? Karena kami juga butuh pendampingan di bidang menjualkannya. Nah, ini juga jadi hal yang penting ini, Pak Agung. Tadi tidak hanya soal itu, begitu. Tadi juga sudah disampaikan Pak Agung, tapi mungkin bisa diulang sedikit, begitu, Pak Agung. Tadi agak keputus sih, gimana? Oke, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah apakah hanya pelatihan soal digitalisasi saja? Bagaimana dengan pendampingan penjualannya? Karena mungkin dengan mindset awam menjualnya berbeda begitu kalau di digital. Kalau mungkin di pasar bisa teriak-teriak sambil ngobrol gitu mungkin misalnya. Tapi kalau digital kan berbeda bahasanya begitu. Pak Agung, apakah juga ini didampingi juga oleh MSA begitu? Ya. Saya boleh contohkan kita itu sedang pendampingan terhadap usaha lele. Jadi konsumsi lele di Jogja itu kan sangat tinggi sekali ya. Nah, kami hadir di sana itu kami mulai dengan kita mendampingi. Jadi mendampingi usaha itu dari hulu sampai ke hilir. Itu contoh ya. Jadi dari bagaimana pembibitan kemudian sampai tingkat konsumsi. Nah, kita bikin jalur itu jalur satu rantai distribusi, satu rantai value chain bagi kami. Nah, bahkan di lele itu kita sudah bikin asosiasi ya. Asosiasi itu ada wakilnya ya di tiap kabupaten. Nah, nanti dari pembibitan sampai dengan konsumsi itu sudah terkoneksi satu sama lain. Itu dalam hal bagaimana kami juga berpikir bahwa bagaimana menjual ini gitu kan. Nah, kami sampai situ dan inilah yang nanti akan kami bawa ke dalam platform digital kami di MSA On Hand itu. Jadi orang kalau sudah masuk ke situ ya dia mau ketemu siapa saja tentang misalnya dia pegang industri lele ya dia tahu, dia bisa jualan, dia bisa terkoneksi dengan pemasok dari supplier dan sebagainya. Kalau masalah penjualan membantu itu jelas kami sediakan tadi yang saya sampaikan. Jadi secara digital itu gini Mas, mereka kita buatkan, ada konteks mereka kita buatkan. Jadi mereka hanya tinggal diam saja gitu. Berproduksi jasa baik kita bantu pemasaran, buatkan iklan, buatkan video, kita pasarkan di media-media kita, ya. Nah itu, jadi kita tidak lepas tangan, ya. Ya memang ada sih konsumen yang memang sudah punya jalur distribusi, sudah punya value chain sendiri. Tapi kan ketika yang tidak itu menjadi perhatian bagi kami. Itu Mas. Oke. Jadi bahkan ekosistemnya juga sudah ada ya. Ya ekosistem itu. Nanti yang ini Mas. Jadi kami itu punya di Februari depan itu kami punya mimpi MSA On Hand itu diluncurkan. Jadi di situ sudah ada ekosistemnya dari UMKM. Ya. Gitu. Luar biasa. Oke. Jadi UMKM-nya sedang kita persiapkan nih. Ya. Semoga cepat diluncurkan, Pak. Biar di genggaman banyak orang. Begitu. Oke, kita di menit terakhir perbincangan kita, Pak Agung. Apa yang kemudian bisa disimpulkan? Begitu. Apa yang bisa di wrap up untuk perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kemudian berangkat dari hashtag yang tadi saya sudah sampaikan menarik bahwa Anda tidak sendiri, kemudian sampai kepada wujud komitmen dari teman-teman MSA, Pak Agung, mendampingi pelaku usaha hadapi pandemi di perbincangan kita pagi hari ini. Monggo Pak Agung untuk menutup talkshow kita. Baik rekan-rekan FKIJK dan Smart Listener ya. Ya memang kita di dalam masa disruption di pandemi ini, yang pertama kita harus berani lah mendisrupsi diri kita sendiri dulu.
ya. Menguatkan sinyal perubahan, pergeseran itu penting. Ya. Jangan berpikiran bahwa ketika kita sekarang masih di dalam kondisi baik, lalu kita masih menggunakan cara yang lama. Nah, intinya adalah gunakanlah cara yang baru di kondisi saat ini. Saya kira itu, Mas. Bekerja dengan cara yang baru. Bekerja dengan cara yang baru di era disrupsi. Pesan yang kuat sekali, tentu perlu usaha dan juga banyak ilmu, dan kita memang harus seperti itu jika tidak ingin ditelan oleh era disrupsi. Begitu. Ya. Luar biasa sekali, saya harus berterima kasih, luar biasa Pak Agung, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga sehat-sehat Bapak dan tim. Ya. Sama-sama, ya sehat. Dan saya tunggu kabar baiknya untuk peluncuran ini ya, MSA dalam genggaman. Wah, ini keren sekali. Semoga bisa menjadi mimpi yang luar biasa dan kemudian hadir dan terus melayani nasabah yang ada. Begitu, Pak Agung? Ya. Salam untuk teman-teman, semoga sehat semua dan selalu semangat. Ya. Begitu. Oke, baik. Demikian perbincangan saya, Smart Listeners, bersama dengan Direktur Utama BPR Madani Sejahtera Abadi, Pak Yetri Agung Pujiantoro, dalam tema Anda Tidak Sendiri, Wujud Komitmen BPR MSA Dampingi Pelaku Usaha Hadapi Pandemi. Semoga bisa jadi inspirasi untuk Anda, Smart Listeners, dan juga besok kita akan bertemu kembali di setiap hari Kamis, kita akan hadirkan Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Mas. Nah, ini banyak kendala ya. Sorry, dari sini tadi juga sama ya kendalanya. Wah, banyak. Gak apa-apa Pak. Sudah harus kita hadapi itu. Pandemi belum berhenti. Berbagai rintangan ke depan harus kita hadapi. Tidak bisa kita hanya berdiam diri. Kami mengajak Anda untuk bangkit berdiri, bersinergi, berkolaborasi bersama kami. Anda tidak sendiri. Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Kehidupan memang terkadang susah untuk dimengerti. Seluruh harapan saat pandemi tiba, berdiri setiap mimpi anak negeri. Bersama kami melawan pandemi, bersama kami lakukan inovasi. Bersama kami bangkitkan ekonomi. Bersama kami Anda tidak sendiri. Semangatlah, karena menyerah bukanlah bagian dari sejarah. Dan yakinlah, Karena masa susah pasti ada hikmah. saat pandemi tiba, hilangkan seluruh harapan. Saat pandemi tiba, berdiri setiap